Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang forecasting soil, di mana anggota kelompok kami yaitu Adi Murianto, Sigit Nurmajid, Riki Ahmad Fadilah, dan Regita Liskiani. Background project. Big data adalah kumpulan data yang lebih besar, lebih kompleks, terutama dari sumber data baru. Kumpulan data ini sangat banyak sehingga perangkat lunak pemrosesan data tradisional tidak dapat mengelolanya. Big data di bidang finansial sangat diperlukan untuk bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan, salah satunya di bidang cryptocurrency. Bidang cryptocurrency saat ini memiliki market yang berubah sangat cepat dan memiliki demand yang tinggi di masyarakat. Dari proyek ini, kita menggunakan metode Holt-Winters exponential smoothing, di mana metode Holt-Winters adalah metode prediksi kuantitatif yang digunakan untuk memprediksi data tren dan musiman. Beberapa variasi dari metode Holt-Winters adalah multiplicative Holt-Winters, additive Holt-Winters, dan double sessional Holt-Winters. Kemudian dari exponential smoothing, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penghalusan eksponensial, adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Oke, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Regita Liskiani. Oke, izin share screen ya. Ada nggak ya share screen-nya? Nah, udah ada. Muncul. Oke, makasih Riki. Next di sini saya akan menjelaskan instalasi beberapa tools yang dibutuhkan untuk menunjang pembuatan aplikasi tracker atau Solana tracker ini. Di sini saya menggunakan Docker sebagai tools deployment. Si Docker ini merupakan software open source buat deployment. Di dalam si Docker ini nanti aplikasi akan berada di kontainer virtual, di mana kontainer itu akan mengisolasi si environment aplikasi yang kompleks sehingga nggak menimbulkan masalah di environment lainnya. Nah, di sini di Docker ini saya akan menginstal dua buah sistem atau package, yaitu InfluxDB. Seperti yang tadi Ricky jelasin, InfluxDB itu open source real-time database, dan Grafana dashboard buat real-time monitoring si datanya. Nah, caranya untuk installnya kita cukup ngetikin komen di sini. Bentar, sorry. Kok nggak bisa sih? Guys, kok nggak disconnect ternyata? Sorry. Masuk ke SSH dulu. Udah? Belum masuk. Wait ya, sorry disconnect. Nah, ini kan udah masuk ya ke servernya. Terus buat cara install si Docker InfluxDB buat database sama Grafana-nya, cukup ngetikin Docker pull InfluxDB. Nanti di sini kita bakal nge-pull package atau image dari Docker Hub ke server VPS kita. Nah, di sini saya nggak akan ngejalanin si
komennya. Saya cuma ngasih tahu aja komen buat install InfluxDB sama Grafana-nya. Soalnya di sini udah kepasang InfluxDB sama Grafana-nya, jadi nggak usah dijalanin lagi karena udah diinstal sebelumnya. Nah, buat ngemastiin atau ngecek apakah si image ini udah ada di server kita atau belum, cukup ngetikin docker images. Di sini udah kelihatan ya. Di sini komen ini bakal nampilin image atau system tools yang ada di VPS kita yang diwadahi oleh si Docker images ini. Nextnya kita harus bikin kontainer dari image yang udah kita install di VPS, yaitu si Grafana sama InfluxDB ini. Si kontainer ini fungsinya buat wadah, buat ngemas atau ngejalanin situs atau kode yang tadi kita install supaya bisa jalan. Caranya kita ketik di CLI-nya docker run -d -p, portnya 8086 namanya influx, name dari si kontainernya misal influxdb, terus image yang mau dimasukin ke kontainernya influxdb 2.3 terus versionnya 2.3.0. Itu portnya diganti sama 807. Oh iya, sorry. Ya bukan yang itu, yang sebelahnya. Sama strip name. Strip name. InfluxDB-nya. Ini satu atau dua? Satu aja. Udah dihapus? Iya. Oke, ini fungsinya kan buat ngejalanin dockernya. Terus nanti kita set portnya sama ngeset di sini nama kontainernya, terus image sama version yang mau kita. Halo, tes. Nah, buat oke. Putus-putus. Terus nanti misalnya kita mau ngecek. Aman. Suara aku putus-putus. Kayaknya jaringan sedikit terkendala. Ya. Udah connect. Oke. Jadi kalau misalnya kan ini udah berhasil masuk si kontainernya, udah berhasil dibikin gitu. Nah, terus misalnya kita mau ngecek si kontainernya ini udah nampil atau belum, nanti listnya tinggal kita bikin, tinggal kita ini. Nah, ini udah nampil ya, influx. Tes. DB1. Grafana tuh 3001 ya? Iya. Oke. Nah, ini kalau udah ngebalikin ID si kontainernya berarti udah berhasil dibuat. Terus nanti bisa kita cek di sini. Ini udah ya masuk. Nah, kalau udah gini kita udah berhasil ngedeploy si Grafana sama InfluxDB-nya. Segitu penjelasan dari saya tentang instalasi deployment tools-nya. Next-nya bakal dilanjut oleh partner saya untuk menjelaskan sistem service Solana Tracker. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang service yang kita buat menggunakan Node.js untuk Solana Tracker ini. Yang pertama kita menggunakan library InfluxDB client. Di sini InfluxDB client ini digunakan untuk koneksi ke InfluxDB-nya. Selanjutnya kita juga membuat file environment untuk menyimpan token coin market dan juga token dari InfluxDB sebagai koneksinya. Selain itu, kita juga menggunakan library Axios. Library Axios ini digunakan untuk request ke API.
Dan yang terakhir kita menggunakan node cron. Nah, node cron ini kita gunakan untuk scheduler proses. Oke. Selanjutnya di sini ada config. Config di sini digunakan untuk config API. Di dalamnya terdapat method get dan juga URL untuk kemana si API kita diarahkan. Nah, di sini kita menggunakan CoinMarketCap untuk mendapatkan data IDR atau price IDR. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk connect ke InfluxDB. Terus access.request digunakan untuk request data dari API CoinMarketCap untuk mendapatkan price IDR. Selanjutnya ada juga source code untuk input data dari API yang sudah kita dapat ke InfluxDB. Di sini yang diinput adalah data price IDR. Jadi yang akan masuk ke InfluxDB nantinya itu adalah price IDR dalam waktu setiap 5 menit sekali. Nah, di sini kita ada console.log untuk mengetahui apakah proses yang kita running itu berjalan dengan lancar atau error. Cron.schedule digunakan untuk merunning proses yang kita buat ini setiap 5 menit sekali. Jadi terus-menerus berjalan setiap 5 menit sekali. Oke. Untuk runningnya kita menggunakan PM2. Jadi service kita dijalankan dengan menggunakan PM2. PM2 itu adalah Package Process Manager. Kenapa kita menggunakan PM2? Agar service yang kita buat dapat berjalan terus-menerus dan running on background. Selain itu, kita juga dapat monitoring log dari service kita jika terjadinya error ataupun sukses insert data ke InfluxDB. Nah, untuk menjalankan si service kita menggunakan PM2, kita menggunakan PM2 star, PM2 star. Nah, bahkan pada PM2 service yang sudah kita jalankan, kita cukup menggunakan komen PM2 ls. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa service yang kita buat sudah berjalan dengan menggunakan PM2. Untuk melihat lognya, apakah ada error atau proses kita berjalan dengan lancar, kita sukses atau ada error gitu. Jadi bisa kita tracking. Nah, ini merupakan 15 data terakhir pada proses yang kita jalankan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sigit mengenai InfluxDB dan Grafana. Oke, terima kasih Saudara Adi. Tadi yang terakhir tuh PM2 logs ya, PM2 logs komennya. Oke, lanjut ke visual dari project ini. Setelah tadi diinstal InfluxDB dan Grafana-nya, teman-teman yang sekalian bisa melihat dashboard-nya di sini. Sorry. Untuk URL-nya 2.06.189.45.92.3000. Nah, teman-teman juga bisa coba login untuk bisa mau lihat demo yang sudah kita buat. Bisa di share screen. Oh, langsung. Wes ke share screen dulu aja. Share screen.
Untuk username sama password untuk teman-teman sekalian pengen lihat, email di sini di username-nya diketikkan user, passwordnya big data. Oke, sudah masuk. Di sini ada dashboard, di pojok di kiri, di sebelah kiri ada forecasting dollar Sol, yaitu koin Solana. Nah, setelah diklik forecasting Solananya, di sini ada 3 komponen utama. Yang pertama ini Solana price saat ini dan juga price future atau hasil dari forecasting price untuk 5 menit ke depan. Kan tadi kenapa 5 menit? Soalnya si servisnya itu kirim data ke InfluxDB setiap 5 menit sekali. Agar valid datanya, filter waktunya kita ubah. Sekarang tanggal 27. Supaya kecil, time range-nya kita rubah ke 19. Nah, bisa dilihat ini yang kuning ini merupakan hasil dari forecasting yang menggunakan Cold Winters. Jadi ini merupakan yang warna hijau ini adalah data real dari yang service Solana Tracker Get itu tiap 5 menit sekali, dan ini hasil forecasting secara real time dengan menggunakan Cold Winters. Dan juga ini ada istilahnya visual angka rupiah yang di kanan ini merupakan grafiknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan menggunakan Cold Winters nanti pada jam 21.55, sekarang 21.53 ya, harga Solana yaitu 171.000. Oke. Mungkin ini untuk simpelnya simpelnya karena dibuatnya juga ini simple dashboardnya agar mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian. Untuk query-nya, saya ganti dulu akunnya. Untuk query-nya, karena ini database-nya menggunakan InfluxDB, maka query-nya juga tidak menggunakan SQL, yaitu menggunakan Flux, bahasa Flux istilahnya lah, bahasa Flux. Kita filternya di adjust lagi. Jam 19. Kenapa ini kita bisa istilahnya pede menggunakan InfluxDB dalam pembuatan sistem forecasting ini? Karena InfluxDB sendiri sudah mempunyai istilahnya ada eksperimental fungsi yang dilakukan oleh tim InfluxDB, yaitu fungsi Cold Winters. Jadi untuk inti dari sistem ini yaitu di sini. Intinya tuh dari sini. Ini merupakan istilahnya bahasa Flux yang digunakan untuk mengquery data dari InfluxDB dan ditampilkan di Grafana. Dan kemudian untuk menampilkan angka forecasting ini ada fungsinya yaitu Cold Winters. Teman-teman bisa istilahnya membaca dokumentasinya, ini ada di sini, ada di website InfluxDB-nya sendiri. Tapi untuk teorinya sendiri nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ricky. Oke, mungkin itu saja untuk mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk bagian Grafana sendiri. Oh ya, teman-teman bisa ngecek sendiri ya nanti dashboardnya, soalnya ini udah bisa dicek langsung ya teman-teman semua. Dan juga nanti Adi dicantumkan link GitHub-nya supaya teman-teman juga bisa mengikuti atau setidaknya bisa copy project ini supaya jadi bahan pembelajaran. Oke, untuk
Untuk Ricky ada tambahan? Baik, Saya stop mungkin dulu. dari saya ya. Oke, Ricky. 6 menit lagi, Ricky. Oke, kemudian proyek yang tadi setelah dibuat yaitu kan forecasting soal di mana aplikasi berbasis web yang dibuat untuk memprediksi cryptocurrency coin yaitu Solana secara real time. Oke, setelah tadi sudah dipraktekkan, yang pertama ada Node.js untuk backend F-nya di mana proses pengambilan dan pengolahan data melalui backend yang nantinya akan ditampilkan di Grafana dashboard monitoring hasil dari pengolahan datanya. Dan data tersebut itu disimpan di InfluxDB secara real time. Kenapa disimpan di InfluxDB yang tadi sudah dijelaskan oleh Sigit Nurbajib? Karena sudah ada fungsi hold winter untuk metode teori hold winter tersebut sudah Sudah ada bisa ya? digunakan. Iya. Sudah ada, betul. Hmm. Kemudian yang terakhir ada Docker Virtual Deployment Tools yang telah tadi dijelaskan oleh Regita Lisgiani dan langkah-langkahnya untuk install Node.js, DB dan maupun install Grafana. Oke, sekian mungkin ya presentasi dari kami mengenai forecasting Sol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi